Kasih itu di Injil, kasihilah Tuhan dan Allah Bapamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, Yesus saja menghafalkan hukum kasih kan gitu. Kasihilah Allah. Kan? Saya mikir lah, kalau Yesus Allah, ngapain Yesus ngapalin hukum kasih? Wah, ini nggak bener ini, saya pikir gitu. Akhirnya saya tambah bingung aja. Saya tambah bingung terus di sekolah kependetaan itu atau di sekolah-sekolah seperti itu kan ada Quran terjemahan itu. Akhirnya saya baca-baca terus. Ada di sekolahan Kanis itu ada. Nah, kita baca yang terjemahannya. Saya baca itu menemukan surat Al-Maidah. Nah, Al-Maidah ayat 5. Nah, saya nggak tahu. Kalau aja tahu. Apa aja Al-Maidah ayat 5? Al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidhi aqdan wa man bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pada hari ini dihalalkan bagimu semua makanan yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang telah diberi kitab dari orang-orang yang sebelum kamu, agar mereka tidak menjadikan laki-laki sebagai bahan piaraan. Barang siapa yang kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ya, saya baca itu, baca terjemahannya ya, saya baca terjemahannya itu, akhirnya semakin saya membuat ketakutan karena ada kafir dan tidak kafir itu. Kebetulan kan saya belum muslim. Nah, akhirnya saya, waduh, ini agama tambah semakin buat saya kebingungan. Saya baca lagi terus sampai akhirnya ketemu juga hari ini telah kusempurnakan agama Islam itu ya menjadi agamamu yang benar, apa itu. Bawahnya lagi setelah itu saya nggak tahu ayat itu berapa. Ada yang tiga. Oh, di atasnya berarti. Ya. Al-Maidah ayat 3. Berarti itu dari Islam itu ya. jadi itu semakin bingung saya. Akhirnya sudah saya ngomong ke papi karena saya kan agak ya keturunan kan, saya kalau manggil kan papi saya, saya mau keluar saja, pusing saya. Malah pusing ya, saya minta izin keluar, tidak di sekolahan Katolik ya, keluar. Akhirnya saya itu belajar tentang Islam, tentang Islam. Nah, tapi belum ketemu guru yang pas. Akhirnya saya waktu di Jepara ketemu itu guru yang pas. Akhirnya saya meminta untuk dimualafkan. Akhirnya saya di situ jadi mualaf. Ketika berarti 13 ya 2006 2004 13 saya nikah 15 tahun yang lalu tambah 18 tahun yang lalu. Ya, 18 tahun yang lalu. Berarti belum menikah? Belum menikah saya, sebelum menikah ya. Ya, saya sebelum menikah itu. Saya sebelum menikah. Akhirnya saya muslim. Nah, ketika saya muslim, diuji lagi ternyata. Diuji lagi, ibu saya meninggal dunia. Saya muslim baru belajar ibu saya meninggal. Ibu saya meninggal dalam keadaan Katolik.
Nah, karena keluarga saya kan masih banyak yang Katolik, kakak-kakak dan lain itu banyak yang Nabi Muhammad saja tidak bisa menolong pamannya. Itu kelasnya Nabi loh. Apalagi saya, kowe berarti ra iso nulungi mami kan itu. Ibu saya kan mami ya, tidak bisa nolong mami. Saya nangis gak kuat-kuat itu. Ibu saya meninggal aja. Akhirnya ibu saya dimakamkan. Ibu saya tak tungguin itu di makam. Saya nggak mau pergi, disuruh pergi, nggak mau pergi. Saya udah sepi orang, saya ketakutan. Kalau ibu saya nanti tanyain malaikat gimana? Akhirnya saya ngomong di kubur sana. Malaikat, ya Allah, nanti nih ibu saya ditanyain malaikat, tak saya yang jawab, saya bilang gitu. Saya ngomong gitu, di kubur ibu saya. Malaikat meh nanya, kamu kalau mau nanya ibu saya, biar saya yang jawab. Karena ibu saya belum saya kabari tentang indahnya Islam, saya bilang gitu. Nah, sejak itu saya agak jatuh ya secara keimanan, karena ya istilahnya kayak orang kecewa gitu loh, kecewa sama Allah Ta'ala gitu. Ini karena belum paham ya, jangan terus dikonteksan kayak gitu, karena nggak paham kebodohan seseorang. Makanya orang itu harus ngaji, harus dengerin aja, harus ngaji supaya tahu gitu. Karena waktu itu saya belum begitu ngaji kan bodoh kan jadinya sampai ngomong seperti itu. Ya Allah, ini kok seolah-olah kayak nggak adil kan gitu, ibu saya belum tak kabari kok udah meninggal. Nah, akhirnya saya kecewa, putus asa ya, sampai saya tuh berani ngomong seperti itu. Nanti malaikatnya biar saya yang jawab. Nah, lagi iya nanti biar malaikat aja ditantang gitu. Nah, ternyata saya juga nggak bodoh-bodoh banget karena ada contohnya gitu. Umar aja seperti itu ya, berarti kan saya juga bisa. Nah, akhirnya perjalanan waktu saya agak kecewa. Terus saya muslim, tapi tidak mau melakukan apapun. Ya. Sama sekali tidak mau. Nah, sholat ya mau apa-apa enggak. Pokoknya ya enggak mau. Orang ngambek lah gitu. Ya, ngambek mutung gitu maksudnya. Enggak mau apa-apa. Akhirnya enggak tahu, mungkin karena emang kehendak Allah, di perjalanan saya ketemu sama orang namanya Salim. Namanya Salim. Nah, ternyata beliau itu Habib Salim. Tapi saya nggak tahu awalnya. Ayah manggilnya Solam Salim aja. Solam Salim. Nah, suatu ketika Salim itu ngajak main saya ke Kudus. Ke Menara Kudus itu. Ya karena saya nggak tahu ya, tiba-tiba ke Menara Kudus dia salat. Dia tahu dia salat, saya nggak salat, dia tak diemin aja. Karena mutung itu udah di ngambek ya. Nah, terus nggak tahu dia itu bisa tahu gitu loh. Mas Agung, ayo salat gitu, salat. Saya mau menolak kan nggak enak, dia tamu. Tapi kira dia sudahlah, saya salat aja, salat. Terus beliau itu mulai ngajarin saya, ngasih tahu sedikit. Akhirnya saya diajak ke ulama-ulama. Ya, salah satunya saya pernah diajak ke tempatnya Kiai Haji Ihya Ulumuddin yang di Malang, Ketintang, lalu di Pujon, ya, di mana-mana. Yang notabene-nya beliau itu ulama-ulama besar ternyata. Nah, waktu saya di ulama-ulama besar itu ya sering terjadi keanehan. Gitu. Tiba-tiba beliau lihat saya senyum, terus tanya ke saya, Pak Agung, Mas Agung, kok bisa baca Al-Fatihah dari mana? Gitu. Lah dulu kan saya Katolik, Pak Kiai, gitu. Pak Kiai dulu kan saya Katolik. Nah terus kalau di Jawa itu kan kalau mau apa adzan itu kan harus nyetel kaset-kaset itu loh, gitu. Tiba-tiba saya bisa denger hafal kan, lama-lama kan jadi hafal tak gitu. Oh iya, dia senyum saja. Coba baca Al-Fatihah. Lah waktu itu karena saya belum banyak dosa ya. Ya sekarang berarti banyak dosa. Waktu itu saya belum banyak dosa. Kalau baca Al-Fatihah mesti nangis kan. Sampai sekarang pun saya kalau yang baca Al-Fatihah itu mahrotnya bagus, terus mungkin orangnya bagus, ya itu saya sampai nangis sampai jatuh. Sampai sekarang kalau yang bagus ya pasti yang benar-benar itu saya masih kena gitu. Nah kalau dulu siapapun yang baca Al-Fatihah, bahkan saya sendiri saya mesti nangis gitu ya, nangis itu. Nah terus akhirnya saya di pondok-pondok itu mulai belajar, terus dikasih kertas atau waktu itu kasih koran, saya koran gini sama Pak Yai, diambil lagi, baru tak baca ini tarik, tak diemin, ini Pak Kiai kurang ajar gitu. Kasih koran baru mau saya baca ditarik lagi, lalu tak gini, mau tak baca loh Pak Yai, tak loh ini kan koran punya saya, dia bilang gitu. Ya sekehendak saya, dia bilang. Tapi apa orang ini? Artinya dia mencontohkan ke ibu saya. Jadi ibu Pak Agung itu kan punyanya Allah Ta'ala.
Ya terserah kapan orangnya mau ngambil gitu. Yang punya mau ngambilnya sekarang atau nanti atau besok, itu terserah yang punya. Nah, sejak itu saya mulai memahami tentang Islam gitu. Ya singkatnya kayak gitu aja. Akhirnya ya sekarang belajar ngaji kemana-mana. Paling tinggi suaranya dulu di altar. Berarti nyanyi-nyanyi dulu di gereja. Oh iya, saya dulu penyanyi di gereja. Dulu saya Katolik, nyanyi sering nyanyi karena kan emang ya penyanyi. Terus saya masuk Islam. Nah, malah sekarang di NU suruh nyanyi lagi. Lagu-lagu yang itu ada ditulis di Injil disuruh ngelaguin itu, apa orang buat sendiri lagu? Oh, enggak ada. Kalau di Injil enggak ada lagunya. Enggak ada. Nyanyi-nyanyi di gereja. Ya karena kan musisi kan, kebanyakan musisi. Terus disesuaikan dengan zaman-zamannya Yesus ya. Kayak sebenarnya hampir sama. Kayak Maulid itu kan kisah cerita Nabi Muhammad lahir. Sama kayak gini. Lagu Malam Kudus itu ya. Malam Kudus sunyi senyap, itu sama. Jadi waktu itu kan malam kudus sunyi senyap gitu. Ya, kelahiran Yesus. Bintangmu gemerlap. Nah ini Kristus anak Daud, sama kayak Nabi Muhammad sing lagi lagu itu. Itu kan. Ya, itu kan Nabi Muhammad anak siapa dari siapa kan sama. Apa sih kalau ya sama Kristus anak Daud, sama. Jadi kayak gitu sama gitu. Kristen tuh nggak ada mereka disuruh membaca Injil gitu. Kalau baca Injil ada. Tapi bahasanya Indonesia ya, karena untuk mempermudahkan kalau balik bahasa Ibrani nggak bisa. Oh ya enggak diajar. Kan diajar, mereka tahu aslinya itu. Kita Al-Qur'an kan itulah yang membuat ceramah saya sekarang nggak laku. Pak Agung menyatakan bahwa di Quran itu di Injil itu tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus, aku adalah Tuhan, aku adalah Bapa, dan aku adalah aku adalah Tuhan, aku adalah apa? Nah, gitu. Dulu nggak ada. Dulu itu nggak ada. Kalau sekarang ada. Injil update terbaru. Ada. Sekarang ada. Ya, betul. Sekarang kalau nggak salah Yohanes ayat 5 itu yang mengatakan aku adalah Tuhan sebenarnya. Tuhan. Kalau bahasa Indonesia sekarang Tuhan. Kalau dulu enggak. Dulu kalau di Indonesia kan aku adalah Tuhan, Lord. Nah, kalau enggak aku adalah Nce. Sekarang dia diplesetin. Ya update, harus update. Ya, kitab suci terupdate itu. Al-Quran itu enggak update. Nah, sekarang jadi saya tuh enggak laku kalau sekarang ngomong saya gitu. Bunda, ini Injilnya ada. Kalau Yesus itu adalah Tuhan. Sekarang ada. Tapi dulu enggak ada, zaman saya enggak ada. Sampai kemarin saya pertemuan PT Perserikatan Muslim Tionghoa atau yang dari mualaf baru itu sudah bawa itu Injil yang terbaru update. Ya, sekarang saya nggak laku makanya. Sekarang saya nggak pernah dipartner. Kan dulu saya sering dipartner sama Ustadz siapa. Sekarang nggak laku karena bohong. Ini sudah ada. Nah itu. Wah, lupa saya, tapi sudah terbaru sudah ada yang. Makanya itu kan berarti ya bisa diupdate. Iya, update berdasarkan kebutuhan umat. Karena hampir 90% permasalahan sekarang itu kan itu keraguan-raguan terhadap Tuhan kan gitu. Ya, cuman itu coba mualaf itu kan sama semua. Permasalahan cuman itu aja, seperti yang kita sembah siapa? Kita sembah siapa? Iya, cuman itu Allah, Tuhan, Yesus, Nabi Isa. Tapi ada enggak yang bilang nanti update terakhirnya bahwa aku adalah Allah gitu atau aku adalah ya sekarang itu sudah ada, ya itu sudah diganti. Kalau dulu nggak ada. Kalau dulu aku adalah Tuhan, pelayan itu, makanya kan disebut pelayan kan itu. Yesus itu pelayan, gembala Allah. Nah, itu kaitannya sama itu. Yesus adalah gembala Allah. Jadi pelayan Tuhan, Tuhan itu. Aku adalah Tuhan. Ya nabi lah. Iya, ya sekilasnya seperti itu. Aku ini adalah gembala Tuhan. Aku adalah gembala Allah kan gitu. Ya, menggembalakan gitu. Kisahnya seperti itu. Nah, tapi sekarang kan enggak. Sekarang udah
berubah, aku adalah Tuhan. Iya, orang sekarang Yesus aja berubah, kalau ke Afrika hitam. Kalau ke Eropa putih, makanya kan di stand up comedy gitu. Saya padahal orang Kristen ya, saya bingung katanya gitu. Sebenarnya kulitnya Yesus hitam atau putih, katanya beda-beda. Ada rambut lurus, ada rambut keriting. Nah, sebenarnya gimana gitu? Ya itu dah, wis kayak gitulah ya. Ya itulah yang terjadi sekarang. Ada yang lucu nih pertanyaan. Salah satu pertanyaan penjelasan dari pendeta lah. Siapa nih yang Cina tuh loh. Dia bilang Tanya bahwa, dia bilang bahwa Yesus sejak berumur 12 sampai 30 tahun kan hilang tuh sejarahnya di Injil udah ada. Itu saya dengar Yesus begini. Nah, kita pengen dengar versi yang benarnya. Kalau itu kan plus komedi begini. Nah, sekarang kalau menurut pendeta Esrosoro, Yesus itu kemana umur? Dari 12 tahun sampai 30 tahun. Ya, dari 12 tahun sampai 30 tahun. Nah, untuk lengkapnya silahkan ditonton. Kemana Yesus pada saat itu? Ya lucu nih. Bukankah ia ini anak? Bukankah? Berarti Yesus anak profesi bapaknya.